Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang bagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, saya akan membuat vlog lagi ya teman-teman. Sudah lama banget ini tidak buat vlog tutorial ya teman-teman. Jadi apa yang akan saya bahas yaitu khususnya untuk pemula ya teman-teman, memahami atau membaca kondisi murai batu pada saat lomba atau pada saat di gantangan. Apa aja yang perlu diperhatikan, yaitu gini teman-teman ya. Ini terkait dengan murai batu yang nampar. Murai batu yang nampar ini ada dua kategori ya teman-teman. Jadi kategori yang pertama yaitu dia nampar karena over emosi. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, dia nampar ke kandang atau jeruji itu karena birahinya tinggi atau over birahi. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi ini penanganannya agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Apabila murai batu teman-teman itu nampar ke jeruji, hanya nampar nih, nampar ke jeruji langsung ke tangkringan bunyi, nampar ke jeruji ya, nampar naik turun tangkringan terus bunyi. Nah, itu dikatakan murai batu tersebut itu over emosi. Nah, gitu. Jadi ibaratnya dia itu blingsatan gitu ya, teman-teman. Jadi nampar jeruji, nampar gitu kan, terus nangkring bunyi sebentar, terus nampar lagi naik turun gitu kan. Nah, sambil ya pokoknya itu dia itu ya emosi gitulah intinya gitu. Jadi sambil membusungkan dadanya terus loncat-loncat, nampar-nampar, nah itu over emosi itu ya. Itu cirinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu ya, terutama yang pemula ya. Misalnya, Om ini murid saya kok nampar-nampar kenapa ya gitu kan. Nah, itu cirinya dulu ya. Terus yang ciri yang kedua, yang murai batu nampar-nampar. Nah, gini teman-teman, yang ciri yang kedua itu kalau dia nampar ya kan, kalau dia nampar itu ketika nampar ke jeruji dia itu sambil bunyi. Nah, itu birahi ya, teman-teman. Jadi nempel jeruji sambil bunyi atau sambil matokin jerujinya ya, jeruji sangkar. Nah, itu pasti dipastikan itu over birahi gitu ya. Misalnya nih nampar terus ke tangkringan habis itu ngelowo. Nah, itu juga over birahi. Nah, gitu ya teman-teman. Dan yang paling parah ketika kondisi seperti tadi, dia nampar ke jeruji terus sambil bunyi ya kayak nyerang gitu ya, sambil bunyi terus buka sayap, terus paling parahnya itu turun ke dasar ya, turun ke karpet. Nah, kalau sudah turun ke karpet itu biasanya di disk ya, udah nggak bisa tanding lagi. Nah, itu ya. Jadi itu pertama yang harus teman-teman ketahui, ciri nampar itu di atas itu kenapa sih namparnya ini over birahi apa over emosi. Nah, cirinya seperti itu ya. Ketika sudah tahu cirinya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Rawatan hariannya ya. Kalau yang over emosi ya, over emosi mandinya malam ya, mandinya malam terus diembun pagi. Nah, gitu. Terus dijemur enggak usah ya. Misalnya mau jemur seminggu 2 kali saja gitu ya. Terus durasinya berapa? 15 sampai 20 menit saja gitu ya. Jadi penjemurannya dikurangi, mandinya malam. Nah, gitu ya, teman-teman. Itu hanya untuk distabilkan. Terus apa yang dilakukan? Birahinya naikkan. Nah, gitu ya. Birahinya naikkan. Bisa dalam 1 minggu itu kasih 2 kali ya, dikasih 2 kali kroto 1 sendok. Nah, itu biar birahinya itu naik. Nah, emosinya agak diturunkan, distabilkan ya kan, tuh birahinya naikkan. Nah, kalau udah ketemu, udah enak, nanti akan enak. Itu ya. Itu solusi rawatan untuk yang over emosi gitu ya, teman-teman.
Jadi untuk settingan lomba itu mengikuti hariannya aja. Kalau harian itu sudah enak ya, ya sudah santai aja. Ibaratnya di lapangan tuh tinggal nambahin aja, colok-colok udah gitu kan. Gitu teman-teman ya. Terus untuk yang over birahi apa namanya? Solusinya bagaimana? Kalau untuk yang over birahi ya, teman-teman, mandikan pagi ya, kan diembun. Terus mandikan pagi, mandi dulu ya, habis embun terus nanti sekitar jam 7 atau jam 8 mandi. Habis itu angin-anginkan, kemudian dijemur di ablak ya. Dijemur di ablak. Nah, jadi penjemurannya itu di ablak. Di ablak jadi tanpa apa namanya, tanpa dikerodong atau sauna ya. Kalau yang over emosi tadi itu bisa di sauna. Jadi biar apa namanya, tadi belum saya bahas penjemurannya tadi hanya sebentar. Kalau di ablak hanya sebentar. Kalau misalnya di sauna ya di sauna bisa. Jadi biar birahnya itu naik, intinya gitu ya, untuk menaikkan birahi untuk yang over emosi tadi. Nah ini kalau yang over birahi, kalau yang over birahi ini kebalikan daripada yang over emosi rawatannya, yaitu ketika dijemur itu posisi di ablak mulai jam 9. Kenapa mulai jam 9? Karena kalau jam 9 itu panasnya udah berbeda daripada di bawah jam 9 ya. Jadi untuk cari emosi itu dimulai jam 9 ke atas. Penjemurannya berapa lama? 1 jam cukup ya, gitu teman-teman. Nah, kalau dijemur pakannya diambil enggak? Kalau saya sendiri enggak gitu ya. Saya biarkan saja di situ. Seperti itu ya, teman-teman. Itu yang dilakukan untuk apa namanya? Murai batu yang over birahi. Nah, EF-nya bagaimana? EF-nya ini kalau biasanya dikasih kroto, stop krotonya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi hanya salah satu aja di stop. Misalnya kemarin EF tambahnya jangkrik, dikasih ulet apa, dikasih cacing. Nah, berarti EF tambahnya itu stop dulu. Nah, gitu ya. Jadi hanya jangkrik aja gitu ya. Ketika birahinya diturunkan ya kan, terus emosinya dinaikkan. Jadi kalau udah ketemu, nah jadi vektor gitu ya. Itu untuk membahas murai batu over emosi dan murai batu over birahi. Ketika digantangan cirinya itu seperti apa. Jadi teman-teman khususnya yang pemula ya, ini harus tahu ya. Harus tahu cirinya seperti itu. Jadi kita menanganinya juga tepat. Nah, gitu, jangan sampai kebalik, udah over birahi dikasihnya malah EF-nya kasih kroto, kasih gitu tambah parah gitu ya. Jadi kalau udah salah rawatan bisa cabut bulu. Nah, itu ya, teman-teman. Itu teman-teman ya. Ini sedikit apa bahasan tentang memahami karakter nampar ya, kondisi nampar di gantangan ya, ketika digantang ya, seperti itu ya teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.